Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Horor. Sebelum melanjutkan ke cerita horor hari ini, ada baiknya Anda support channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar senantiasa bisa menghadirkan cerita-cerita horor setiap harinya. Seperti apa cerita horor kali ini? Mari kita simak bersama. Di tengah kota kecil Jepara, Jawa Tengah, berdiri sebuah hotel tua bernama Hotel Pelangi. Hotel ini terkenal sebagai bangunan warisan kolonial Belanda yang memancarkan kesan angker, terutama karena sebuah kamar yang dianggap terkutuk. Kamar nomor 13. Selama bertahun-tahun, tamu yang menginap di kamar itu dilaporkan menghilang tanpa jejak atau mengalami gangguan aneh yang membuat mereka lari ketakutan. Pada suatu malam berhujan deras, seorang peneliti bernama Arya tiba di hotel itu. Arya adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada cerita-cerita supranatural. Dia datang ke Jepara untuk meneliti sejarah bangunan tua di Jawa Tengah dan mendengar tentang reputasi Hotel Pelangi. Kamar 13 omong kosong, gumam Arya sambil memesan kamar itu untuk satu malam. Resepsionis, seorang wanita tua bernama Bu Marni, tampak ragu-ragu. "Masih yakin mau di kamar itu? Banyak yang bilang ada sesuatu yang tidak beres," ujarnya dengan nada memperingatkan. Arya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin tidur dan membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos." Namun begitu Arya memasuki kamar itu, hawa dingin langsung menyergapnya. Lampu gantung berayun pelan meski jendela tertutup rapat. Dinding-dindingnya pun dipenuhi lukisan tua dengan tatapan mata yang seakan mengikuti Arya kemanapun dia pergi. Arya mengabaikan semua itu dan mengeluarkan laptopnya untuk mencatat pengalaman malam itu. Malam semakin larut dan hujan di luar semakin deras. Arya mencoba fokus menulis di laptopnya, tapi sulit mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Suara berdecit pelan terdengar di lemari kayu di sudut kamar. Arya menoleh, tapi lemari itu tetap tertutup rapat. "Pasti tikus," pikirnya, sambil mencoba mengalihkan perhatian, tapi kemudian suara itu berubah menjadi ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dari dalam lemari. Arya mengerutkan kening dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada takut. Dia berdiri dan membuka pintu lemari itu. Lemari itu kosong. Tidak ada apa-apa kecuali rak kayu tua yang berdebu. Tapi anehnya, hawa dingin terasa lebih menusuk. Saat Arya menutup kembali pintu lemari, cermin kecil di atas meja rias memantulkan sesuatu yang membuatnya terkejut. Bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Arya segera berbalik, tapi tidak ada siapapun di sana. Nafasnya memburu, tapi dia mencoba tetap tenang. Dia kembali ke kursinya, namun kini suasana kamar terasa semakin berat. Tiba-tiba laptopnya mati sendiri. Layar gelap. Arya mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Saat itulah dia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di lorong luar kamar. Langkah-langkah itu berat dan pelan.
tapi terdengar jelas mendekati pintu kamarnya. "Siapa di luar?" Arya bertanya keras, berharap itu hanya tamu hotel lain. Namun saat langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, ketukan keras menggema di kamar. Arya berdiri, ragu-ragu untuk membuka pintu. "Halo, ada apa?" tanyanya lagi. Tidak ada jawaban. Arya memberanikan diri membuka pintu, tapi lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Dia kembali masuk ke kamar dengan jantung berdebar, tapi saat dia menutup pintu, sesuatu membuatnya semakin gelisah. Angka 13 yang terpaku di pintu kamar itu kini berubah menjadi angka 0. Arya menatapnya dengan bingung, mencoba memahami apa yang terjadi sebenarnya. Arya menatap angka 0 di pintu dengan tubuh gemetar. "Ini gak mungkin," gumamnya. Rasa takut semakin menyelimuti dirinya, tapi dia mencoba mengabaikannya. Dia kembali duduk di kursi dan memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan membaca buku di atasnya. Tapi buku yang dikeluarkan terasa berat, dan saat ia membukanya, halaman-halaman itu kosong. Tidak ada tulisan apapun. Arya membolak-balik halaman dengan panik, tapi semuanya sama, kosong. Tiba-tiba suara pelan terdengar dari arah lemari. Kali ini suara itu jelas, seperti seseorang memanggil namanya. "Arya." Dia terhenti. Suara itu terdengar seperti berasal dari lemari yang tadi sudah ia periksa. Dengan langkah ragu, dia mendekat ke lemari itu lagi. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Saat lemari terbuka, dia melihat sebuah boneka tua tergantung di dalamnya. Boneka itu berwajah pucat dengan mata yang tampak seperti mengawasinya. Tapi yang paling mengerikan adalah mulut boneka itu bergerak. "Kenapa kamu ada di sini?" Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini jelas berasal dari boneka tersebut. Arya tersentak mundur, menjatuhkan pintu lemari hingga tertutup sendiri. Ia berlari ke tempat tidur, meraih ponselnya dan mencoba menelepon resepsionis. Tapi sinyal hilang. Layar ponselnya hanya menunjukkan layar hitam dengan angka 13 yang terus berkedip. Rasa panik semakin menguasainya. Dia mendengar suara langkah kaki lagi, tapi kali ini berasal dari dalam kamar. Saat ia menoleh, dia melihat bayangan samar berdiri di pojok ruangan. Bayangan itu tinggi dan memiliki mata merah yang menyala. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Arya berteriak, tapi suaranya menggema tanpa jawaban. Bayangan itu mulai mendekat dan Arya hanya bisa merangkak ke belakang. Tubuhnya menempel di dinding. Dia mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu itu tidak bisa digerakkan. Arya berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Saat bayangan itu hampir menyentuhnya, semuanya menjadi gelap. Ketika Arya sadar, dia mendapati dirinya terbaring di lantai kamar. Kepalanya berdenyut sakit dan tubuhnya terasa lemah. Dia melihat sekeliling, tetapi sesuatu telah berubah. Ruangan itu tampak lebih gelap dan dinding-dindingnya
terlihat seperti dipenuhi coretan tangan. Dia merangkak ke cermin di dekat pintu, berharap menemukan petunjuk. Namun, saat dia menatap ke dalam cermin, bayangannya tidak memantul. Sebagai gantinya, dia melihat wajah-wajah lain, wajah-wajah asing dengan ekspresi kesakitan dan mata yang kosong. Lalu, wajahnya sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Tapi itu bukan dirinya. Wajah itu tersenyum lebar dengan tatapan licik yang menyeramkan. "Selamat datang, Arya. Kamu sekarang bagian dari kami." Suara itu terdengar dari cermin seperti sebuah ejekan yang dingin. Arya mencoba memukul cermin itu, berharap bisa memecahkannya. Tetapi cermin itu tetap utuh. Malahan wajah-wajah di dalam cermin mulai bergerak, seolah-olah mereka mencoba keluar. Tangannya yang gemetar kini menyentuh kaca yang dingin dan tiba-tiba sebuah tangan dari dalam cermin menariknya ke dalam. Arya berteriak, berusaha melawan, tetapi kekuatan tangan itu jauh lebih besar. Dalam sekejap, dia tersedot ke dalam dunia gelap di balik cermin. Di luar kamar nomor 13 kembali sunyi. Ketika petugas hotel masuk keesokan harinya, mereka menemukan kamar itu kosong. Tas Arya ada di sana, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Resepsionis menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar tamu yang hilang di kamar nomor 13. Tidak ada yang pernah melihat Arya lagi. Namun, jika seseorang cukup berani untuk melihat ke dalam cermin di kamar itu, mereka mungkin akan melihat wajahnya bersama wajah-wajah lainnya yang terjebak di sana selamanya.